Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia semuanya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik ya, insya Allah semakin semangat juga belajarnya. Perkenalkan, Kakak Adina Dwi Lestari dari Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sobat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas mengenai persamaan laju reaksi dan order reaksi. Oleh karena itu, simak video ini hingga selesai ya. Nah, Sobat semua, tahu nggak sih bahwa banyak fenomena alam yang terjadi karena adanya reaksi kimia loh. Reaksi kimia ini ada yang berlangsung begitu cepat, ada juga yang berlangsung begitu lambat. Contoh reaksi yang berlangsung cepat adalah ledakan bom, reaksi nyala kembang api, dan reaksi pada saat menyalakan kompor api. Sedangkan reaksi yang berlangsung lambat diantaranya perkaratan pada besi dan reaksi pembusukan pada buah. Baik Sobat semuanya, laju atau kecepatan didefinisikan sebagai jumlah suatu perubahan tiap satuan waktu. Seperti contoh, seseorang berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Artinya orang tersebut telah berpindah tempat atau lajunya sejauh 10 km dalam waktu 1 jam. Akan tetapi, laju pelari ini tidak konstan dari awal hingga akhir. Lalu bagaimana cara menentukan laju reaksi jika lajunya tidak tetap? Baik Sobat semuanya, laju atau kecepatan. Nah, dalam suatu reaksi kimia, terjadi perubahan konsentrasi reaksi atau produk. Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat reaksi akan semakin sedikit, sedangkan produknya akan semakin banyak. Bisa Sobat lihat pada gambar grafik di layar, di mana seiring berjalannya waktu, konsentrasi A akan menurun, sedangkan konsentrasi B akan bertambah. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya produk. Nah, selanjutnya persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi ini dikaitkan dengan laju perubahan konsentrasi reaktan. Jadi, rumusnya adalah laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi per waktu. Nah, bentuk persamaan reaksi ini ada dua kemungkinan. Jika diketahui persamaan reaksinya seperti bentuk pertama, maka persamaan laju reaksinya dirumuskan dengan rumus pertama. Sedangkan jika persamaan reaksinya seperti bentuk kedua, maka persamaan laju reaksinya dirumuskan dengan rumus. Persamaan laju reaksi melibatkan tetapan laju reaksi atau K dan order reaksi yaitu X dan Y. Nah, X ini merupakan order reaksi terhadap A, sedangkan Y merupakan order reaksi terhadap B. Jika dijumlahkan, maka order total dirumuskan dengan X plus Y. Nah, Sobat, perlu diingat juga bahwa semakin besar harga K, maka reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Selanjutnya adalah order reaksi. Order reaksi menunjukkan antara perubahan konsentrasi reaksi dengan perubahan laju reaksi. Hubungan dari besaran tersebut dapat dinyatakan pada grafik order reaksi. Di sini terdapat 3 grafik order reaksi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah reaksi order nol. Nah, reaksi order nol ini terjadi apabila laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi. Artinya, asalkan terdapat dalam jumlah tertentu, perubahan konsentrasi reaksi itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Adapun persamaan order reaksi nol ini dirumuskan dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0. Nah, selanjutnya adalah reaksi order 1. Pada reaksi order 1 ini, laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Jika konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya pun akan 2 kali lebih cepat dari semula. Adapun persamaan reaksi order 1 ini dirumuskan dengan V sama dengan K dikali konsentrasi reaksi A. Oke, yang terakhir adalah reaksi order 2. Pada reaksi order 2 ini, kenaikan laju reaksi akan sebanding dengan kenaikan konsentrasi reaksi pangkat 2. Bila konsentrasi reaksinya dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya akan naik menjadi 4 kali lipat dari semula. Adapun persamaan reaksi order 2 ini dirumuskan dengan V sama dengan K dikali konsentrasi reaksi pangkat 2. Oke, pada pembahasan terakhir yaitu penentuan order reaksi dari hasil percobaan. Persamaan laju reaksi ini dapat ditentukan melalui eksperimen atau percobaan, yaitu dengan cara mengukur konsentrasi salah satu reaktan pada selang waktu tertentu selama reaksi berlangsung. Nah, di sini sudah terdapat contohnya, yaitu data eksperimen reaksi antara gas hidrogen dengan gas nitrogen monoksida. Berdasarkan dari data tersebut, tentukanlah persamaan laju reaksi dan tetapan laju reaksinya.
Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan order reaksi dari H2 dan NO. Untuk menentukan order reaksi H2 digunakan data 1 dan 2 karena konsentrasi NO di data tersebut bernilai tetap. Sedangkan untuk menentukan order reaksi NO digunakan data 3 dan 4 karena konsentrasi H2 di data 3 dan 4 ini nilainya tetap. Lalu dilakukan perhitungan menggunakan persamaan hukum laju reaksi. Dari perhitungan tersebut, diperoleh order X terhadap H2 adalah 1, sedangkan order Y terhadap NO adalah 2, sehingga persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali H2 pangkat 1 dikali NO pangkat 2. Nah, untuk menentukan tetapan laju reaksi, kita bisa menggunakan data percobaan yang sudah kita temukan. Misal, di sini kita menggunakan data percobaan 1, di mana laju reaksinya adalah 0,003, konsentrasi H2 0,001 m, dan konsentrasi NO 0,006 m. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai tetapan laju reaksinya sebesar 0,083 kali 10 pangkat 6. Wah, nggak kerasa ya, sudah selesai pembahasannya. Gimana materi kali ini? Seru kan? Nah, jangan lupa juga untuk banyak mengerjakan latihan-latihan soal. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga sukses dan semangat belajarnya. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.